Halo semua, perkenalkan saya Ahmad Miftahul Ilmi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai funnel project saya untuk studi independen Big Data dan Business Intelligence terkait model machine learning untuk topik credit risk analysis. Selain itu juga nanti ada visualisasi dan insight dari data analisis dan model yang sudah terbentuk. Oke, untuk step pertama yaitu terkait data preparation. Untuk dataset yang digunakan ada 3 dataset, yaitu data male application dan female application yang memiliki jumlah fitur yang sama, yaitu sebanyak 18 feature. Selanjutnya ada juga data credit history yang memiliki 2 feature, yaitu ID customer dan overdue. Nantinya data-data ini akan di-merge dengan detail, yaitu data male application dan female application akan di-merge menjadi data application all menggunakan metode outer join agar nantinya didapatkan data-data yang unik dari masing-masing data dari male application dan female application. Kemudian data application all akan digabungkan dengan data credit history data menggunakan metode inner join dengan ID customer sebagai primary key-nya. Nantinya data gabungan ini akan disebut sebagai data application history. Selanjutnya, terkait data preparation yang pertama adalah null value atau missing value. Dapat dilihat pada slide, missing value atau null value tampak pada variabel pekerjaan untuk data application all. Jumlah null value pada variabel pekerjaan ini cukup banyak, yaitu sekitar 130 ribuan data atau sekitar 31% dari keseluruhan data. Kemudian untuk penanganan dari null value ini yaitu dengan membuang atau menghapus variabel pekerjaan. Solusi tersebut dipilih karena jika dilakukan imputasi dengan menggunakan modus dari variabel pekerjaan, maka nanti data akan menjadi bias karena jumlah null value yang cukup banyak, yaitu sekitar 31% dari data, sehingga kalau diimputasi dengan modus, maka nanti akan banyak data yang memiliki jenis pekerjaan yang sama, dan nantinya akan berpengaruh pada model yang akan terbentuk. Selanjutnya, kenapa tidak juga menghapus data null value? Hal tersebut dikarenakan null value-nya ini cukup banyak, yaitu lebih dari 130.000 data, sehingga kalau misal dihapus, maka akan mengurangi jumlah data yang cukup signifikan, lebih dari 30% data. Oleh karena itu, dipilih metode menghapus variabel pekerjaan. Untuk tahap data preprocessing selanjutnya adalah pendeteksian duplikat. Deteksi duplikat ini dilakukan pada data application all, yang mana data originalnya adalah sejumlah 32.910 data. Kemudian pendeteksian duplikat dilakukan dengan menghapus variabel ID customer. Hal tersebut bertujuan agar nantinya dapat diketahui data-data yang memiliki kombinasi variabel yang sama, sehingga nanti duplikatnya bisa terdeteksi dan membantu proses machine learning untuk belajar dari data-data yang unik saja. Setelah dilakukan proses penanganan duplikat, didapatkan data unik sebanyak 10.823 data. Untuk proses selanjutnya adalah penanganan multikolinearitas. Multikolinearitas penting untuk ditangani karena nantinya kalau misal dari machine learning ini belajar dari 2 variabel yang memiliki korelasi yang tinggi, maka akan membuat akurasi dari
machine learning ini turun karena variabel-variabelnya memiliki multikolinearitas yang tinggi dan tidak unik. Variabel yang termasuk dalam multikolinearitas yang tinggi yaitu apabila memiliki korelasi yang lebih dari 0,5. Kemudian jika dilihat dari heat map korelasi, bisa dilihat bahwa variabel jumlah anggota keluarga dan variabel jumlah anak terdapat multikolinearitas, oleh karena itu diputuskan untuk menghapus variabel jumlah anak. Selain itu, variabel age dan experience juga terdapat multikolinearitas, oleh karena itu diputuskan untuk menghapus variabel age. Selain itu, variabel flag mobile pada heatmap korelasi ini tidak nampak atau none, oleh karena itu dilakukan penghapusan pada variabel flag mobile. Selanjutnya yaitu deteksi dan penanganan outlier. Berdasarkan box plot yang nampak pada slide bisa dilihat untuk variabel-variabel kontinu yang digunakan adalah experience, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan. Untuk variabel pendapatan bisa dilihat penanganan outlier membuahkan hasil yang baik, bisa dilihat dari box plot untuk kategori after. Kemudian untuk variabel jumlah anggota keluarga bisa dilihat bahwa penanganan outlier dengan interquartile range menghasilkan hasil yang cukup baik, bisa dilihat dari box plot untuk kategori after yang mana menunjukkan sudah tidak ada outlier pada box plot tersebut. Kemudian untuk variable experience, sayangnya setelah dilakukan penanganan outlier masih terdapat outlier pada data experience yang ditandai dari data titik-titik untuk box plot variable experience pada kategori after. Oleh karena itu, untuk data yang memiliki nilai experience lebih dari 20, maka akan dihapus atau di-drop, sehingga menghasilkan data akhir sebanyak 8.116 data. Selanjutnya yaitu tahap encoding untuk untuk variabel kategorik atau variabel yang memiliki tipe string. Hal ini penting karena dalam pembentukan model nanti hanya bisa dideteksi variabel yang bertipe numerik saja. Untuk encoding variabel kategorik digunakan tools yaitu scikit-learn label encoder dengan hasil encoding adalah yang tampak pada tabel after. Tahap selanjutnya yaitu data scaling. Data scaling diperlukan untuk memudahkan proses pembentukan machine learning karena data yang sudah di scaling memiliki jarak yang sama untuk jarak atau rentang yang sama dari 0 sampai 1. Untuk pembentukan model kali ini digunakan metode data normalization dengan tools yaitu scikit-learn min-max scaler yang hasilnya nampak pada tabel after. Proses selanjutnya adalah deteksi dan penanganan data imbalance. Data imbalance dilihat dari variabel response yaitu status dan bisa dilihat pada bar chart kategori before. Terdapat imbalance antara kategori 0 dan kategori 1 dengan proporsi yaitu sebesar 3:1. Oleh karena itu dilakukan penanganan data imbalance menggunakan metode SMOTE dikarenakan metode SMOTE tidak menghilangkan informasi data karena pada dasarnya metode SMOTE menambahkan data minoritas sebanyak menjadi sama dengan data yang lebih banyak atau data mayoritas. Selain itu, metode SMOTE mampu meningkatkan akurasi dari data
dari prediksi data minoritas dan dapat menghindari overfitting. Setelah dilakukan penanganan data imbalance, bisa dilihat bahwa pada bar chart kategori after, untuk kategori 0 dan 1 sudah memiliki jumlah data yang sama. Sehingga bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap feature selection. Tahap feature selection penting dilakukan agar pembentukan model dapat dilakukan dengan lebih efisien, dan selain itu dapat membuang variabel yang tidak berkontribusi besar dalam pembentukan model. Pada feature selection kali ini digunakan tools yaitu scikit-learn, select K-base, dan chi-square. Untuk K yang ditentukan pada proses pembentukan model kali ini adalah sebanyak 7 variabel dengan hasil yaitu yang nampak pada tabel selected features. Kemudian mengapa digunakan chi-square? Karena banyak variabel kategorik pada kasus ini sehingga metode tersebut cocok digunakan. Selanjutnya masuk kepada step 2 yaitu pembuatan model. Pada pembuatan model ini digunakan dua metode yaitu decision tree dan random forest, dengan model validation-nya adalah k-fold cross validation dan train test split, dengan proporsi data train adalah 0,7 dan data test 0,3. Berdasarkan hasil F1 score yang sudah didapatkan, diketahui bahwa model decision tree dengan metode model validation train test split dengan proporsi train 0,7 dan test 0,3 merupakan model yang terbaik dengan nilai F1 score yaitu 0,81 dan untuk variabel untuk data train dan 0,78 untuk data test. Hasil F1 score tersebut merupakan hasil yang cukup tinggi dan stabil atau seimbang jika dibandingkan dengan hasil pada model lain. Karena jarak antara F1 score dari data train dan data test tidak terlampau jauh. Tidak seperti model decision tree untuk k-fold cross validation yang memiliki nilai F1 score pada data train yang sangat tinggi, namun memiliki nilai F1 score pada data test yang sangat rendah. Oleh karena itu dipilih model decision tree untuk train test split sebagai model yang terbaik. Berikut ini merupakan confusion metric untuk model terbaik yang dipilih, yaitu decision tree dengan train test split. Dilanjutkan dengan visualisasi data. Pada tahap ini difokuskan untuk mengetahui indikator untuk good applicant atau nasabah yang memiliki status kredit history yang baik. Berdasarkan data yang didapatkan, terdapat sekitar 32.910 nasabah dengan proporsi nasabah yang termasuk memiliki status kredit history good adalah sebanyak 28.696 dan nasabah yang termasuk dalam kategori bad sebanyak 4.214. Berdasarkan chart untuk pendapatan dari setiap kategori bisa dilihat bahwa untuk kategori good mayoritas nasabah memiliki rentang pendapatan antara 27.000 hingga 1.125.000, namun terdapat outlier pada pendapatan nasabah yang termasuk kategori good ini, yaitu dengan pendapatan 1.575.000. Dilanjutkan untuk chart jenis kelamin dan rentang usia bisa dilihat bahwa nasabah yang memiliki status good mayoritas merupakan perempuan dengan rentang usia yaitu
dari 31 tahun hingga 60 tahun. Dilanjutkan untuk tipe pendapatan dan status keluarga untuk nasabah yang memiliki status good, bisa dilihat bahwa status keluarga untuk, nasabah yang memiliki status good mayoritas adalah, status keluarga yang sudah menikah. Kemudian tipe pendapatannya adalah tipe pendapatan yang, bekerja. Sehingga dari informasi tersebut dapat dibentuk, suatu persona yaitu good applicant persona yang bisa disingkat atau bisa disimpulkan menjadi metro modern woman dengan karakteristik atau, persona persona, yaitu yang pertama wanita berusia antara 31 hingga 60 tahun. Yang kedua yaitu sudah memiliki pasangan atau sudah menikah, dan yang ketiga sudah memiliki pekerjaan tetap atau, karir yang mantap. Demikian, hasil final project saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.